Oke, selamat datang semuanya. Kalau Anda lagi siap-siap buat ujian keuangan, misalnya CA, Anda pasti tahu banget kalau manajemen treasury dan modal kerja itu topik yang ya nggak mungkin dilewatkan. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas semua yang perlu Anda kuasai, dari konsep dasarnya sampai rumus-rumus kuncinya, supaya Anda benar-benar siap tempur. Struktur kita hari ini jelas banget ya. Kita mulai dari yang paling fundamental, yaitu dasar-dasar modal kerja. Habis itu kita lanjut menggambar siklus kas biar kebayang gimana uang itu berputar. Setelah paham alirannya, kita akan bahas soal strategi dalam memilih kebijakan modal kerja yang pas. Baru deh kita masuk ke bagian hitung-hitungan dengan alat optimasi kas kayak model BAT dan Miller-Orr yang sering banget keluar di soal. Tentu kita juga akan sentuh sedikit soal piutang dan persediaan, dan terakhir kita tutup dengan rangkuman kunci yang isinya semua rumus penting. Oke, kita mulai aja ya. Oke, kita masuk bagian pertama, dasar-dasar modal kerja. Anggap aja ini pondasi dari semua yang akan kita bangun nanti. Kita akan mulai dengan satu metrik yang paling krusial buat ngukur kesehatan finansial jangka pendek sebuah perusahaan. Jadi, apa sih sebenarnya modal kerja bersih atau net working capital ini? Rumusnya seperti yang Anda lihat, simpel banget. Aset lancar dikurangi liabilitas lancar. Tapi artinya apa? Coba bayangin ini sebagai bantal finansial perusahaan. Apakah perusahaan punya cukup aset yang gampang cair, kayak kas, piutang, persediaan buat nutupin semua tagihan jangka pendeknya, misalnya utang ke supplier atau gaji karyawan? Kalau hasilnya positif, itu tandanya bagus, aman. Tapi kalau negatif, wah itu lampu kuning, pertanda ada potensi masalah arus kas. Nah, slide ini adalah kunci buat ngerti pergerakan kas, dan ini sering banget jadi bahan ujian. Coba kita lihat kolom kiri, sumber kas. Kalau perusahaan nambah utang atau nerbitin saham baru, ya jelas dia dapat kas. Logis kan? Sama juga kalau perusahaan berhasil nagih piutang, itu kan artinya menurunkan aset lancar non-kas. Dan itu jadi sumber kas. Sekarang lihat kolom kanan, penggunaan kas. Kalau perusahaan beli mesin baru atau nambah stok barang, artinya dia lagi pakai kasnya. Paham soal dualitas ini, bahwa setiap transaksi itu ada dua sisi efeknya ke kas, itu adalah dasar dari analisis arus kas manapun. Oke, kita udah tahu modal kerja itu apa. Sekarang gimana kalau kita ikutin perjalanan uangnya itu sendiri? Di bagian kedua ini, kita akan coba memetakan yang namanya siklus kas. Ini pada dasarnya adalah rentang waktu dari saat kita keluar duit buat bahan baku, sampai kita terima duit lagi dari pelanggan. Coba perhatikan alur ini. Perjalanan kas itu dimulai dari langkah 1. Kas keluar dari kantong perusahaan, buat beli persediaan. Bayangin aja pabrik beli bahan mentah. Terus, di langkah 2, bahan mentah itu diolah jadi barang jadi, terus dijual. Seringnya jualnya ngutang dulu. Nah, ini yang menciptakan piutang usaha. Terakhir, di langkah 3, piutang itu akhirnya berhasil ditagih, dan uangnya balik lagi jadi kas. Nah, durasi dari langkah 1 sampai 3, inilah yang mau kita bikin sependek mungkin. Sekarang, ayo kita kasih angka ke perjalanan tadi. Yang pertama, siklus operasi. Ini adalah total waktu dari beli bahan baku sampai duitnya diterima. Isinya adalah periode persediaan, berapa lama barang ngendon di gudang, ditambah periode piutang, berapa lama kita nungguin pelanggan bayar. Tapi kita kan nggak langsung bayar ke supplier kita ya kan, kita juga ngutang. Nah, disinilah siklus kas jadi super penting. Cara hitungnya, siklus operasi tadi dikulangi periode utang kita. Angka inilah yang nunjukin berapa hari kas kita beneran nyangkut di dalam operasi. Tentu saja, tujuannya adalah bikin angka ini sekecil mungkin. Kalau bisa negatif malah lebih bagus, kayak yang dilakuin sama raksasa-raksasa e-commerce. Oke, tahu siklus kas kita itu satu hal, tapi mutusin mau diapain itu hal lain. Di bagian ketiga ini kita akan bahas pilihan strategis yang harus diambil perusahaan. Seberapa tebal bantal modal kerja yang harus mereka miliki. Ini semua tentang trade-off, antara main aman atau ngejar untung lebih besar. Di slide ini kita bisa lihat dua kutub yang berlawanan. Di kiri, ada kebijakan fleksibel atau konservatif. Perusahaan tipe ini suka numpuk kas dan persediaan. Mereka aman dari risiko kehabisan barang, tapi ya itu, uangnya jadi kurang produktif. Coba bayangkan perusahaan utilitas yang stabil. Nah, di kanan ada kebijakan terbatas atau agresif. Perusahaan ini apelasinya ramping banget, kas dan persediaan dijaga seminimal mungkin. Ini sangat efisien dan bisa naikin imbal hasil, tapi risikonya juga tinggi. Ada gangguan dikit aja di supply chain, bisa-bisa produksinya berhenti. Contohnya mungkin perusahaan retail fast fashion. Nah, ini dia inti dari trade-off tadi. Dan ini sering banget ditanyain di ujian. Ada dua jenis biaya yang saling tarik-menarik. Pertama, biaya penyimpanan atau carrying costs. Ini adalah biaya karena kita megang aset. Bukan cuma biaya sewa gudang buat nyimpen barang loh, tapi juga opportunity cost dari kas yang nganggur dan nggak diinvestasikan.
Makin banyak aset, ya makin tinggi biaya ini. Di sisi lain, ada biaya kekurangan atau shortage cost. Ini adalah biaya yang muncul karena kita nggak punya cukup aset. Contohnya, kehilangan kesempatan jualan karena barangnya habis atau produksi harus berhenti. Makin sedikit aset yang kita pegang, makin tinggi resiko biaya ini. Nah, tugas manajer keuangan itu ya nyari titik manis di mana total kedua biaya ini jadi minimal. Baik, kita udah paham konsepnya, udah ngerti juga trade-off-nya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu buat persiapan ujian, alat hitungnya. Di bagian 4 ini, kita akan kupas tuntas model-model kuantitatif buat nentuin berapa sih saldo kas yang paling optimal itu. Model pertama dan yang paling dasar adalah model BAT. Kata kunci yang harus Anda ingat buat model ini adalah, ini paling cocok dipakai kalau arus kas keluar perusahaan itu stabil dan bisa ditebak. Contohnya, perusahaan yang bayar gaji dengan jumlah yang sama setiap bulan. Model ini pada dasarnya memperlakukan kas seperti persediaan. Ada biaya pesan, yaitu biaya transaksi buat jual surat berharga jadi kas, dan ada biaya simpan, yaitu bunga yang hilang karena kita megang kas. Dan inilah rumusnya. Ini wajib dihafal ya. Coba kita bedah bareng-bareng. C, itu saldo kas optimal yang kita cari. Sekarang lihat yang di dalam akar. T, total kebutuhan kas, dan F, biaya transaksi itu kan ada di atas. Artinya, makin banyak total kas yang kita butuhkan, atau makin mahal biaya buat ngambil kas, maka saldo kas optimal yang kita pegang juga makin besar. Logis kan? Sementara itu K, opportunity cost atau suku bunga, ada di bawah. Artinya, makin tinggi imbal hasil investasi di luar sana, makin mahal ongkos kita megang kas, jadi kita akan cenderung megang kas lebih sedikit. Ngerti logikanya ini jauh lebih penting daripada sekedar hafal mati. Tapi kan dunia nyata jarang banget stabil. Untuk arus kas yang naik turun gak karuan, kita butuh model yang lebih canggih, yaitu model Miller-Orr. Kalau pakai model ini, lupakan satu titik optimal. Model ini bekerja dengan masang pagar. Ada batas atas H dan batas bawah L. Selama saldo kas ada di antara H dan L, kita nggak ngapa-ngapain. Tapi, begitu saldo kas nyentuh H, artinya kebanyakan duit, perusahaan langsung beli surat berharga biar saldonya turun lagi ke titik target. Sebaliknya, kalau saldo kas nyentuh L, artinya tiris, perusahaan langsung jual surat berharga biar saldonya naik lagi. Ini strategi yang jauh lebih dinamis dan realistis. Logika untuk menyeimbangkan carrying cost dan shortage cost ini ternyata sangat universal. Di bagian kelima, kita akan lihat gimana logika yang sama persis ini bisa kita terapkan bukan cuma buat kas, tapi juga buat dua komponen aset lancar lainnya yang nggak kalah penting, piutang dan persediaan. Untuk mengelola piutang, perusahaan punya yang namanya kebijakan kredit. Ada 3 tuas utama yang bisa mereka atur. Pertama, periode kredit. Berapa lama pelanggan boleh ngutang. Kedua, diskon tunai. Ini insentif biar pelanggan bayar lebih cepat. Contoh klasik, 2/10, net 30, itu alat yang sangat kuat. Artinya, perusahaan nawarin diskon 2% kalau dibayar dalam 10 hari. Kalau enggak ya bayar penuh dalam 30 hari. Intinya, perusahaan membayar diskon 2% biar dapat kasnya 20 hari lebih awal. Ketiga, tentu saja instrumen kredit atau dokumen legalnya. Setiap keputusan ini akan sangat berpengaruh ke penjualan dan kecepatan kas masuk. Dan sekarang kita sampai di koneksi yang paling elegan dalam materi ini. Untuk persediaan, kita punya model EOQ atau Economic Order Quantity. Tujuannya apa? Untuk menentukan berapa banyak unit barang yang harus kita pesan setiap kali supaya total biaya persediaan kita jadi minimal. Dan coba tebak, logikanya pleket-pliklek sama persis dengan model BET untuk kas. Kita cuma menyeimbangkan biaya pemesanan dengan biaya penyimpanan. Coba deh lihat rumusnya. Mirip banget kan sama BOT? Di sini, Q itu kuantitas pesanan optimal. T itu total permintaan unit tahunan. F itu biaya tetap setiap kali kita order barang. Dan C itu biaya simpan per unit. Logikanya sama persis. T dan F ada di atas. Karena makin banyak permintaan atau makin mahal biaya pesan, ya kita pesannya sekalian banyak. C ada di bawah. Karena makin mahal biaya simpan, kita akan cenderung pesan lebih sedikit tapi lebih sering. Kalau Anda paham BOT, Anda pasti paham EOQ. Oke, kita sudah membahas banyak sekali materi. Sekarang, waktunya kita rangkum semuanya jadi satu. Anggap saja ini kartu contekan terakhir Anda sebelum hari H ujian. Di slide ini ada 4 formula paling esensial yang harus menempel di kepala Anda. Modal kerja bersih untuk mengukur kesehatan likuiditas, siklus kas untuk mengukur efisiensi operasi, dan 2 model optimasi kembar, model BAT untuk kas dan model EOQ untuk persediaan. Ingat, ujian itu bukan cuma meminta Anda menghitung, tapi juga menginterpretasi. Jadi, pastikan Anda paham betul logika di balik setiap variabelnya, seperti yang sudah kita diskusikan tadi. Sebagai penutup, coba kita terapkan semua ini ke sebuah studi kasus yang sering muncul dalam soal.
Ada perusahaan teknologi yang lagi tumbuh pesat. Di satu sisi, opportunity cost mereka tinggi. Setiap rupiah yang nyangkut di persediaan itu bisa dipakai buat riset atau marketing. Ini mendorong ke arah kebijakan yang terbatas atau agresif. Tapi di sisi lain, risiko kehabisan komponen kunci itu fatal, bisa bikin produksi berhenti dan kehilangan momentum. Ini mendorong ke arah kebijakan yang fleksibel atau konservatif. Nah, menurut Anda, kebijakan mana yang harus mereka pilih? Dan kenapa? Kalau Anda bisa menjawab pertanyaan ini dengan menimbang-nimbang antara carrying cost versus shortage cost, itu tandanya Anda benar-benar sudah menguasai materi ini. Semoga berhasil dalam ujian Anda.